Mendingan pulang aja deh bang Momo. Bang sabar yo. Bang sabar. Mak, ama ini gimana yo? Ama ini ndak boleh dong kasar sama Heri. Biar bagaimanapun Heri ini manusia. Sama seperti kita. Walaupun dia ini mirip onta, tapi dia ini manusia. Bang kok nyamain hari sama onta sih? Mak, onta aja ndak mau disiksa. Apalagi Heri. Nggak boleh seperti itu. Tolong kasihanin si Heri, Mak. Dia ini anak yatim piatu. Ama ini bukan menyiksa dia, tapi Ama cuma ngasih dia tugas. Dia ini kan kacung. Wajar dong kalau Ama suruh-suruh dia membantu Ama mengangkat barang, memberes-beres rumah, terus menyiapin makanan untuk Ama berbuka puasa. Mak, ambo mengerti maksud Ama. Tapi Ama caranya itu salah. Nggak boleh seperti itu. Kasihan sama Heri. Nggak bisa begitu, Mo. Dia nih kalau dikasih hati lama-lama ngelunjak. Astagfirullahaladzim, Mak. Ambo ini ndak menyangka. Ambo seperti menghadapi bukan nama Ambo asli. Istighfar, Mak. Iko bulan puasa, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan. Ama kan rajin sholat, rajin berdoa sama Allah. Ayo, Mak. Kasihani Seri, lembutkan hati Ama. Mu. Wah, engkau jadinya membela dia, bukannya membela Ama. Astagfirullahaladzim. Mak, Ambo ini ndak membela siapa-siapa. Ambo hanya membela yang benar. Ambo cuma ingin Ama kasihan sama Heri, sedikit aja, ndak usah banyak. Ambo ini ndak mau kurang ajar sama Ama, tapi tolong Ama mengerti maksud Ambo. Ama ini ndak mengerti maksud Ambo. Ambo ngomong ke sini, Ama ndak mengerti. Ambo ngomong ke sana, Ama ndak mengerti. Ambo ini ndak mau kurang ajar sama Ama. Mak, Ambo mau jujur hari ini sama Ama. Sabananyo rumah Iko. Bang. Jangan bang, jangan ngomong dulu apa-apa ya bang ya, jangan. Heri takut kalau si ibu kenapa-napa bang. Ya. Apa maksud Wang? Ayo bilang. Maaf, Mak. Ambo mau angkat telepon dulu. Wang ngadu apa sama si Bubu, ha? Enggak bu, Heri itu nggak ngadu apa-apa. Awak sudah capek cari bawa kemana-mana, ndak ketemu juga. Sampai-sampai awak sudah telepon kantor polisi dan menanyakan apa ada yang kecelakaan dengan ciri-ciri seperti Bowo. Tapi mereka bilang ndak ada. Awak capek nih Mayang. Awak lagi puasa. Sekarang awak coba mau tanyakan kepada Pak Priyogi. Bowo itu sama Pak Priyogi bersahabat. Kalau ngadu macam-macam Wang enggak mau enggak? Ayo, itu rencana yang sangat rancak. Gantian Uni. Awak ini lagi puasa, awak mau puasa dengan tenang. Boro-boro bisa baca Al-Quran. Minum aja ndak bisa. Yo. Waalaikumsalam. Berat sekali cobaan puasa awak hari ini. Apa yang mau Wang bilang sama Mama, ha? Ambo tidak jadi bilang apa-apa sama Mak. Ambo mau pergi ya Mak, ada urusan bisnis. Wang mau kemana? Bang, jadi Heri nih sama ibu ditinggal di rumah nih. Iyo Her, ini masalah hidup dan mati. Siapa yang mati? Wang matimu. Bukan Mak, maksud Ambo ini mau mengadakan rapat bisnis besar. Kalau sampai Ambo ini rugi, Ambo bisa mati. Tapi kalau misalnya Ambo bisa untung, Ambo bisa tambah jaya dari sekarang. Jadilah kalau gitu Wang pailah. Tapi Wang bilang dulu sama si Heri ini supaya dia tuh nggak melawan sama Mama.
Wang ndak boleh melawan sama Amak yo. Apa yang Amak minta, Wang harus turuti. Mendingan Heri pulang aja deh bang. Jangan. Awak ini minta tolong sama Wang sehari ini aja. Yo. Ya deh. Ambo juga mau bilang sama Amak. Amak juga ndak boleh kasar sama Heri. Heri ini sudah baik sama kita. Apa lagi sama Amak? Yo. Iyalah Mo. Tapi kalau dia kasih hati, nantinya melunjak. Ya udah, terserah Amak lah. Ambo yakin Amak pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Yo, Ambo jalan yo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah sabar, Wang ndak boleh menangis. Nanti puasa Wang batal yo. Sudah, ndak usah menangis. Ngapain kalian berpalu-paluan, ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heri, tadi si Mumu mau bilang apa sama Wang, ha? Hah? Pasti mau bilang mau kasih hadiah sama Mak ya? Iya bu. Bang Mumu ngasih hadiah untuk ibu. Ngasih hadiah mobil, belian, rumah, emas. Pokoknya banyak deh bu. Hah? Yang mana Wang, jangan bohong. Iya bener. Yang mana? Iya. Mande. Wah, yang mana? Si Heri nan ganteng. Tak totom kalau meja gong. Tagunda kecambung basi. Ada ulu balaki anyong. Kini bagi tukang padat deh. Orang kayo. Hampir. Seneng gak seneng bikin gue susah. Gue cantik gak sih? Oh gitu. Jadi nyesel, gak ikhlas, minta bayaran lagi. Iya. Berapa sih? Tapi bayarannya nggak pakai uang, Terus? pakai senyum kamu aja. Kok senyum? Ya nggak apa-apa kan. Habisnya kamu siap ketemu saya, kamu cemberut terus, nggak pernah senyum. Saya kasih tahu. Padahal senyum kamu cukup manis kok. Beneran? Basi banget sih. Gombal. Tuh kan. Manis kok, beneran. Coba deh ngaca. Apa sih? Beneran manis. Ih, Tuh, saya aja sampai ketawa tuh lihat tuh. Ya kan? udah deh, gak usah basi deh. Lu basi sih. Orang dipuji. Ya emang basi. Hari gini ngomongin senyum. Gak penting banget deh. Ih, senyum terus. Ya emang kenapa sih? GR ya? GR. Apaan sih, males banget. Enggak. Apa karena gue jutek ya? Dia gak suka sama gue. Tapi masa gue harus manis-manis sih sama dia? Ntar malah kegeeran lagi. Tapi dia ngomong kemarin sama gue, kalau gue nggak mau ngurusin Wira lagi, berarti dia nggak mau ketemu gue lagi. Maksudnya apa ya? Brengsek. Kenapa gue jadi mikirin dia terus? Penting ya? Kayaknya gue benar-benar jatuh cinta sama dia. Tapi gimana ya? Si Wira kan juga suka. Tapi Pak, apa dia juga suka sama gue? Makanya kamu jangan lunak. Kenapa sih? Ngaku aja. Jangan umpet-umpetin. Jadi banyak bengong gitu.
Siapa yang bengong? Kamu teh senang-senang banget sih sama Muna teh. Ya percuma lah ibadah kamu. Kamu kan puasa, kamu ngaji, kamu sholat. Masa munafik berjalan juga? Kamu tahu nggak, Gak? Hah? Enggak. Apaan lagi lu? Ini menurut riset terakhir nih, kata orang kalau orang kebanyakan bengong karena menyimpan perasaan dalam hati itu bakal kena kanker otak. Ketawa. Sarang aja lu. Kamu teh nggak percaya ya? Begini logikanya. Kalau orang yang kebanyakan bengong pasti dia males-malesan. Nah kalau udah males-malesan, darahnya itu nggak ngalir, Ga. Ya kan? Nggak lancar sirkulasinya. Apalagi kalau udah darahnya nyampe ke otak. Udah di otak nemuin perasaan-perasaan suka sama cewek. Wah, makin terhambat itu darah. Bakal jadi beku, jadi batu. Nah, batu itu yang bakal jadi hancurin kamu. Iya. Terus lo jadi gila. Gitu kan? Mat. Ngarang aja lu. Siapa yang ngarang? Dah tuh kamu teh ngalamun wae. Jujur sok terus terang tuh. Kamu teh ngalamunin siapa? Pasti ngalamunin si Vina ya kan lah. Nggak jauh kamu mah. Ini bulan puasa, Gak? Jangan lupa. Kan kamu tahu ini bulan puasa. Kalau kamu bohong, ibadah kamu bakal percuma. Kayak lo bener juga, Mas. Gue juga heran. Kenapa gue gak bisa ngelupain Vina ya? Tah gitu atuh. Apa susahnya sih ngaku aja? Sekarang apalagi masalahnya? Sok kamu bilang sama si Vina perasaan kamu kalau kamu suka. Tapi Mat, apa lo yakin Vina juga suka sama gue? Saya mah yakin lah. Bener yakin, karena saya udah lama perhatiin dia. Tapi perhatiin bukan maksud saya juga suka sama dia. Memang kalau saya lihat dia suka sama kamu dengan dia deketin adik kamu si Wira. Buat manas-manasin kamu. Sebetulnya itu salah satu ganjalan gue, Man. Aduh. Karena lo juga tahu kan kalau Wira itu suka sama Vina. Ya terus naon deui? Ya Wira itu kan adik gue. Ya Gak. Ari yang namanya cinta itu gak ada yang namanya persaingan antar saudara. Adanya juga persaingan antara lelaki dan lelaki. Dan kalau kamu mah masih mikir hubungan antara saudara, kamu bakal mati karena cinta, gigit jari. Kamu akan nyesel. Sok lah, sekarang mah kamu pergi sana ke si Vina, bilang kalau kamu suka sama dia. Lo yakin, Mat? Iya, nanya deui. Yakin, so Mas Gowon lah. Mas Gowon teh apa? Kata siapa itu juga saya nggak ngerti. Ngarang lagi ntar. Enggak ada, saya mah bukan pengarang. Dah, pokoknya lah sekarang gue udah jalan, pergi sana, bilang sama si Vina kalau kamu suka sama si Vina. Pokoknya so Mas Gowon lah. Apa kata siapa so Mas Gowon ge? Saya mah nggak ngerti. Ih, sok jalan, Bro. Udah sholat belum? Ya, bagus lah. Ntar saya agak sorean jalannya. Udah deh. Wir, udahlah Wir, ngapain sih lo ngarepin si Vina? Lagian masih banyak kok cewek di dunia ini yang masih suka sama lo, Wir. Bener, Wir. Cari cewek sih gampang, men. Tapi cari cewek yang gue senengin itu susah. Apalagi dia tajir dan gampang diporotin kayak si Vina. Langka. Wir, tapi gue yakin
si Gaga abang lu tuh, dia pasti juga naksir abis sama si Vina. Ibaratnya dia tuh ngegunting dalam lipatan. Saingan deh lu. Itulah kecurigaan gue. Wir, tapi apa lu yakin kalau si Vina bener-bener 100% suka sama lo? Nah, iya Wir. Selama ini sih dia baik sama gue. Tapi masa suka apa enggak, gue nggak tahu. Setiap kali gue bilang suka sama dia dan cinta sama dia, dia selalu jawab, jalanin aja. Kecian lu. Apa lu nggak curiga, Wir? Kalau si Vina itu sengaja muter-muter jalan lo? Iya, Wir. Maksud lo apa? Masa lu nggak ngerti juga sih, Wir? Si Vina itu sebenarnya suka sama abang lu si Gaga. Dia sama Gaga sama-sama so gengsi. Makanya dia sengaja ngedeketin lo buat manas-manasin si Gaga. Gitu. Iya, bener juga. Setiap kali ada si Gaga, dia so mesra sama gue. Tapi kalau nggak ada Gaga, dia ngejauh dari gue. Cuekin lo. Itu tandanya, Wir. Lo kalah sama si Gaga, abang lo. Nggak bisa. Vina harus jadi milik gue, men. Mau ditaruh mana muka gue? Kalau si Gaga yang dapetin si Vina, bisa thanksin gue. Apalagi si Vina tuh gue udah promosiin kemana-mana kalau dia tuh cewek gue. Tapi kalau lu gagal gimana, Wir? Ya terpaksa. Gue harus cari jalan lain. Gimana caranya, Wir? Itu masalah gampang, men. Gampang gimana? Ya, men. Kalau pakai cara halus gak bisa, ya terpaksa lah. Cinta ditolak, dukun yang bertindak. Dukun. Dukun aneh. Iya, dukun. Dulu gue sempet suka sama si Feni. Sedangkan si Feni gak suka sama gue, men. Jelas sakit hati dong gue. Terus gue samperin itu dukun, gue minta supaya melet si Feni. Sukses, men, sukses. Dalam waktu 3 hari, si Feni jatuh ke pangkuan gue. Dapat lo. Wih, cakep. Jadi si Fanny lu dukunin. Bajingan juga lo ya, Pak. Tapi nggak apa-apa. Lu pakai aja caranya si Arafat, Wir. Oke. Boleh juga tuh, men. Tapi apa bakalan sukses kalau tuh dukun bisa deketin gua sama Vina? Men, 99% yang datang ke situ itu sukses semua. Yakin lo? Yakin gue. Sakti sih sakti. Ongkosnya mahal apa enggak? Tenang aja, men. Lo cukup nyedain duit 1 juta doang. 1 juta lo bisa dapetin si Vina. Cil. Wira gitu loh. Oke, boleh juga tuh. Tapi lo ada waktu nggak buat nganterin gua ke sana? Iya, Fat. Terserah lo, mau sekarang. Tapi jangan dulu. Sekarang gue ada janji sama si Feni. Gimana kalau besok? Oke. Besok kita datangin tuh dukun. Oke, deal ya. Bomenyan kan nih? Keren. Vina. Dia bakalan jadi milik lo. Tenang aja, Wir. Gue dukung lo. Ojek yuk. Boleh, Pak. Boleh. Onde mande. Awak baru pernah melihat ada ojek Vespa di sini, sama seperti di kampung. Awak jadi rindu. Ayo, Pak. Oh, awak ndak mau itu? Bosen awak? Punya siapa ini? Punya saya, Pak. Ayo. Udah. Ini punya udah. Iya, Pak. Onde mande. Vespa udah lebar sama kayak udah yuk. Antarkan awak ke Tanah Abang. Awak ndak pakai helm yuk. Rambut awak nanti berantakan. Apa-apa. Ayo. Awak udah siapkan 5.000. Udah sudah lama narik ojek, cukup lama lah, 5 tahun. 5 tahun? Onde mande lama yo. Tak perlu khawatir udah. Kita ini harus terus bekerja keras. Walaupun kulit kuda ini hitam legam, nah, dah apa? Udah tenang, awak punya produk dari luar negeri untuk memutihkan kulit dan memuluskan kulit kuda. Yo ini. Itu. Awak ada produk dari Perancis. Awak yakin udah habis pakai produk awak ini,
Kalau istri saya nempel terus, bagaimana dengan penumpang saya? Ntar mau ditaruh di mana? Di ban? Ah, iyo, ban, ayo. Ah, ya udah, tapi udah nggak perlu khawatir. 2 produk awak itu kalau udah beli, awak kasih diskon jadi 20. Iya sebentar. Masa banget sih. Bentar. Iya sebentar. Emma, ada apa Emma? Pakai tanya lagi ada apa? Kamu pikir saya ini boneka apa yang gak punya perasaan? Saya tuh udah nungguin kamu selama seminggu untuk datang ke rumah, tapi kamu gak pernah datang juga. Kamu ini kenapa sih? Sabar dong, sabar. Ini kan bulan puasa. Di bulan ini kita harus melatih kesabaran. Udah deh, pokoknya tensi kamu turunin sekarang. Nanti kamu malah kena sakit jantung loh. Ah, udah deh, gak usah sobek kayak gitu. Lagian kan seminggu ini kamu juga ada di Bandung. Mau saya di Bandung kek, mau di ujung langit kek. Kamu tuh bisa nelfon saya kok handphone kok. Lagian juga dulu, selama saya di Bandung, kamu selalu seminggu sekali jenguk saya. Sekarang, boro-boro, telepon aja gak pernah. Iya, tapi saya kan sibuk. Sibuk. Kamu tuh alasan banget sih, praktek aja bilangnya sibuk. Bilang aja kamu deket lagi kan sama perempuan gembel itu. Ngaku aja deh. Terserah kamu deh mau ngomong apa. Saya nggak ada waktu sekarang, saya harus praktek. Kamu wangi banget, udah gitu rapi banget. Kayaknya kamu kalau misalnya praktek gak sewangi dan serapi ini deh. Saya itu kerjanya berhadapan sama pasien, Emma. Kalau saya bau dan saya nggak rapi, mereka malah tambah sakit bukannya sembuh. Alah, ngaku aja deh kamu kalau kamu deket lagi kan sama perempuan gembel itu. Ya kan? Iya, saya memang deket lagi sama Tati. Saya udah bilang dulu sama kamu. Sama dia saya merasa bahagia, saya dapat ketentraman sama dia. Dan sekarang saya jatuh cinta sama dia. Puas kamu? Rina, ingat ya, papa saya udah pernah bilang dulu kalau kamu mengecewakan saya sekali lagi, dia akan mengadukan kamu pada Ikatan Dokter Indonesia untuk mencabut izin praktek kamu. Ingat itu. Asal kamu tahu ya, Emma, Ikatan Dokter Indonesia itu adalah ikatan profesi yang tidak bisa dipengaruhi oleh hasutan-hasutan seperti ini. Kalau saya melanggar atau saya melakukan malpraktek, oke, saya bisa dipecat. Tapi kalau saya hanya memutuskan hubungan sama kamu, itu nggak bisa dijadikan acuan untuk mencat saya. Kamu ngerti nggak? Oh, jadi Mas nantang? Saya nggak nantang, saya hanya bicara apa adanya. Oh, kita buktiin aja nanti. Silakan. Emma, dengar. Kamu jangan main kasar, Emma. Kalau kamu main kasar, saya juga bisa kasar sama kamu. Lepasin. Dengar, Emma. Saya udah muak sama kamu. Saya ini punya harga diri juga, Emma. Kamu nggak bisa permainkan saya seenak-enaknya. Kalau sekarang kamu tanya sama saya, mau nggak saya melanjutkan hubungan kita? Saya akan jawab, tidak. Puas kamu. Emma dengar. Emma, sabar. Emma, kamu dengar saya. Ini adalah kebaikan kita, Emma. Kamu jangan sedih. Udah. Kamu jangan nangis. Udah. Sekarang kamu pulang. Kamu jangan sedih. Rina, kita belum selesai bicara. Emma, minggir. Kalau kamu mau mutusin hubungan kita, mendingan kamu bunuh aja saya. Emma, mati itu takdir Allah.
Tapi kalau mati direncanakan itu namanya kamu bunuh diri. Bodoh aja saya, bodoh! Emang kamu dewasa sedikit kenapa sih? Mikir kamu. Atau saya tabrak nanti kamu. Tabrak aja, tabrak, coba tabrak! Oke. Kalau itu memang mau kamu. Diam kamu situ. Saya tabrak kamu. Tabrak, coba! Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan dokter Rinonya, Mbak? Dari siapa ya, Bu? Dari Tati. Tunggu, saya lihat dulu di depan ya, Bu. Lihat aja lo ya. Kok balas lo ya? Non? Non? Ada apa? Kenapa? Kamu mau bela tuan kamu? Hah? Enggak, Non. Saya cuma mau cari Pak Rino. Rino udah pergi sama pelacur kampungan itu. Emang kenapa? Itu, Non, ada telepon untuk Pak Rino. Katanya dari Bu Tati. Udah saya terima. Jangan, Non. Kan teleponnya untuk Pak Rino. Kamu kan tahu Rino itu tunangan saya. Jadi telepon buat Rino buat saya juga. Udah. Heh, dasar pelacur kampungan. Kamu pasti pakai dukun ya untuk merebut tunangan saya. Hah? Ini Mbak Emma ya? Ya, saya Emma. Asal kamu tahu aja ya, saya nggak bisa terima apa yang udah kamu lakukan. Saya juga bisa ngelawan kamu pakai dukun yang lebih hebat dari dukun kamu. Maksud Mbak ini apa toh? Pakai belaga bego lagi kamu. Kamu tuh udah nggak butuh tunangan saya tau. Enggak, Mbak. Saya enggak begitu. Saya ini hanya... Rino tuh udah bilang kalau dia tuh jatuh cinta sama kamu. Udah gitu memutuskan hubungan saya dengan dia. Ini pasti pakai kekuatan magic. Kalau enggak mana mungkin. Apa sih kelebihan kamu dibandingin saya? Kamu itu perempuan kampung. Papa kamu kampungan. Badan kamu bau. Otak kamu juga otak kebo. Aduh, tapi kok bisa ya Rino jatuh cinta? Ini pasti pakai dukun kan? Kalau enggak mana mungkin. Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya ini enggak pernah begitu. Saya enggak percaya kekuatan lain. Saya hanya percaya kekuatan Allah, Mbak. Alah, udah deh, gak usah ngeles macem-macem. Dengar ya, Ti ya. Saya punya dukun yang lebih hebat dari dukun kamu. Lihat aja nanti. Saya santet kamu baru tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Bu, yang saya khawatirkan semuanya terjadi. Ada apa? Ngapain sih lo pakai nolong-nolong gue? Astagfirullahaladzim. Maaf, awak pikir uang bawa temen awak. Awak ndak sengaja, awak minta maaf. Ya udah, kalau awak mau bunuh diri, silahkan teruskan. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Katanya suruh bunuh diri. Ayo, tenang, istighfar. Ada apa ini sampai mau bunuh diri? Hah? Gue udah stres. Gue udah gak tahu lagi harus gimana. Gue pengen lari dari permasalahan ini. Gue pengen mati aja. Ndak begitu. Kalau orang punya masalah, bukan dengan cara bunuh diri menyelesaikannya. Ndak akan bisa menyelesaikan. Allah itu murka. Dosa besar, Wang. Wang ini harus sadar. Bukan Wang aja yang sedang menghadapi masalah. Awak menghadapi masalah, teman awak juga semua menghadapi masalah.
Semua orang di dunia ini juga menghadapi masalah, tapi bukan dengan cara bunuh diri mengatasinya. Yo, istighfar. Insya Allah sekarang waang pulang, waang sholat, waang minta ampun sama Allah, istighfar. Apalagi ini bulan puasa. Yo, waang pulang ya. Iya. Nanti. Dah, sini. Ya Pak, ya Pak. Dah. Antar orang ini pulang ya. Ya. Bang pulang ya, istighfar ya. Ayo. Makasih ya. Iya. Onde mande. Masih ada aja ya orang menyelesaikan dengan cara bunuh diri. Nggak boleh itu. Itu orang mirip sekali dengan Bowo wajahnya. Tok. Ada hikmahnya juga buat awak. Awak ndak jadi bayar ojek. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.